Kita juga harus apresiasi kepada semua pelatih tim nasional. Mau Coach Indra Safri, Coach Nova, Coach Sintayong, Coach Patrick, Coach John Herman, mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka sudah berikan. Kalau ditanya mengenai dukungan pemerintah, Bapak Presiden, saya rasa saya sudah sampaikan tidak mungkin sepak bola kita seperti ini tanpa dukungan masyarakat sepak bola, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua stakeholder. Kalau ditanya apakah sepak bola kita sudah bangkit, sudah bangkit. Kita bisa lihat kita juara SEA Games waktu itu awalnya. Nah memang tentu konteks yang lainnya kita bisa lihat, kita juga harus apresiasi kepada semua pelatih tim nasional. Mau Coach Indra Safri, Coach Nova, Coach Sintayong, Coach Patrick, Coach John Herman, mereka sudah melakukan yang terbaik yang mereka sudah berikan. Tetapi tentu kita semua dukung segala kebutuhan pelatih. Apakah dari kompetisi dalam negeri ataupun dari tentu para pemain yang dibesarkan di luar negeri, kita dukung maksimal. Pemerintah hadir, ya nih Menkum hadir pada saat hal-hal itu kita berikan yang maksimal. Jadi kalau kita bicara tentu hasil-hasil prestasi juga jangan dilihat hanya yang putra. Yang putri yang selama ini belum terlihat, kemarin sudah mulai ya juara back to back walaupun di Liga 2. Tapi ini kan langkah ke atas. Dan itulah kenapa dari PSSI, ini ada Pak Sekjen, kita menyiapkan juga bagaimana strategi blueprint menuju 2030. Nah tentu tidak bisa kerja sendiri. Dan saya memohon dengan hormat tadi, perlindungan kepada pelatih dan pemain harus ada. Jangan sampai kita menjadi bangsa yang memecah belah kita sendiri. Ya, pemain itu punya keluarga, punya perasaan. Mereka juga berkorban untuk nusa dan bangsa. Jadi ini hal-hal seperti ini yang saya rasa tentu ya sebagai pecinta tim nasional, ketika tim nasional baik naik atau sedang turun, ya kita harus sama-sama karena tadi semua sudah memberikan yang terbaik. Ya, tentu hasil berbeda-beda. Ya, khususnya buat FIFA ASEAN karena ini di kalender FIFA, tadi kita bisa memberikan tim yang terbaik yang kita punya. Karena kalau di luar FIFA kalender, ya kita harus juga mengerti ya tidak mudah untuk klub-klub yang bisa memberikan pemainnya keluasaan untuk bergabung. Saya apresiasi ketika liga, klub-klub nasional memberikan keluasaan pemainnya bergabung di luar FIFA kalender. Karena yang menggaji para pemain ini kebanyakan klub-klub loh. Nah ini harus juga konteksnya dilihat secara bersama. Dan tentu menjadi tuan rumah itu juga bagian kita membangun kesempatan tim kita untuk bisa mendapatkan pertandingan-pertandingan yang baik. Seperti contoh kemarin, tim nasional kita bertanding dengan Bulgaria, nggak mudah. Ya terakhir tim nasional kita waktu itu bertanding dengan Argentina. Nah ini hal-hal seperti ini yang tentu kita dorong supaya peningkatan daripada tim nasional ini bisa terlihat. Rankingnya hari ini mungkin 118, mungkin karena kemarin bisa turun sedikit. Tapi ini prestasi yang terbaik setelah sekian lama. Nah ini yang saya rasa mungkin tadi hal seperti ini dalam membangun ya olahraga apapun pasti mau di semua olahraga, mau volley, mau futsal, bulu tangkis, tenis, semua ada prosesnya. Tetapi di bawah pemerintahan Bapak Presiden sangat punya komitmen bahwa olahraga ini harus menjadi bagian terpenting dalam pembangunan karakter dan juga bagaimana untuk tadi kita sebagai bangsa yang juga dihormati di konteks banyak negara juga secara realitas dan persepsi gitu. Pesertanya kita tunggu FIFA karena sampai tadi malam kita masih tunggu juga slot pertandingan. Mudah-mudahan 1-2 hari ini bisa disampaikan oleh pihak FIFA langsung. Cukup? Terakhir, Mbak.
Siang Pak Niat dari RRI, ini kan melihat begitu banyak instansi ataupun lembaga yang terlibat ingin mensukseskan acara ini. Adakah persyaratan khusus yang sudah disampaikan oleh FIFA untuk menggelar FIFA ASEAN? Karena kita tahu sendiri pemilihan Jakarta dan Bandung ini kalau diingat Piala Dunia U17 kemarin, dua kota ini adalah beberapa dari sekitar 4 kota penyelenggara gitu. Terima kasih Pak. Sama persis, nanti mungkin dari pihak PSSI saja yang menyampaikan setelah host kontraknya ditandatanganin, ya. Itu nanti mungkin di situ ada detailnya. Beliau semua udah baca tadi, ya. Cuman untuk dipublisitas saya rasa pada saat sudah semua selesai dan ini yang bisa kita publikasikan, gitu. Terima kasih semua. Alhamdulillah hari ini kita melakukan kick off rapat perdana untuk tentu saling memastikan dukungan hingga kita bisa menjadi sukses sebagai penyelenggara FIFA ASEAN. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuman ini ada beberapa hal yang mungkin kita mau sinkronisasikan. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan rapat terpadu, ya. Pemerintah Bapak Presiden mendukung penuh event ini. Bapak Presiden mengharapkan event-event besar seperti ini bisa terus terjadi juga di Indonesia, tidak hanya saat ini, tetapi juga di tahun-tahun ke depan, gitu. Bapak Presiden percaya olahraga ini tidak hanya tadi sebagai alat pemersatu bangsa, juga bagaimana menjadi alat kita juga menyiarkan kebaikan bangsa kita ke mancanegara. Apalagi FIFA ASEAN ini merupakan tadi brand FIFA, ya, bukan brand kami PSSI ataupun negara, ini benar-benar FIFA. Artinya setelah event terbesar Piala Dunia kemarin yang kita saksikan sama-sama sampai kurang tidur, nah, ini merupakan event FIFA terbesar setelah World Cup. Dan ini akan menjadi sejarah buat bangsa kita karena FIFA ASEAN yang pertama kali digulirkan di Indonesia, seperti juga kalau kita ingat kejuaraan Piala Dunia dulu 1930-an juga bergulir di tempat lain, ini yang kita pertama. Jadi secara sejarah dan seluruh dukungan tadi diberikan, ya, dari pihak kepolisian memastikan bagaimana keamanan ini bisa terjamin, ya, dan juga bagaimana memastikan tentu transportasi juga bisa berjalan dengan baik. Dari pihak tentu DKI dan juga Jawa Barat, jarang-jarang kompak, ini kompak, ya, bahwa ini benar-benar buat negara dan kotanya. Jadi nanti pertandingan yang ada di Jakarta dan di Jawa Barat bisa menjadi sebuah persatuan yang memastikan event ini sukses. Nanti mungkin bisa disampaikan masing-masing. Terima kasih dari Kementerian Keuangan juga mendukung penuh, dari Bea Cukaian, ya, Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya Pak. Lalu dari Komdiji juga tadi siap mengawal, memberikan semua fasilitas yang bisa didukung. Ya, Menteri Hukum juga menjamin tadi, ya, bahwa semua negara punya hak yang sama sebagai tamu di sini, dan juga ada perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari Menteri Ketenagakerjaan, terima kasih Bapak waktunya, juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini, mungkin memakan waktu 1 sampai 3 bulan, jadi perlu ada visa supporting. Lalu dari
GBK tadi Bapak Mensesnek memberitakan langsung juga ini harus didukung penuh. Ya mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berprestasi dengan baik. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mungkin dari teman-teman media silakan. Kalau di Jawa Barat Nanti gimana, disampaikan Pak? langsung ya, iya. sama Jawa Barat. Pak, Ya. kemudian evaluasi dan persiapan timnas Indonesia menuju FIFA ASEAN Cup kemarin dalam preskon Coach John Herman. Memang masing-masing pelatih punya targetnya masing-masing, ya. Dan pasti PSSI, Kemenpora akan mendukung target yang dilakukan dari masing-masing kepelatihan. Dan kalau kita melihat tadi yang unik, ya, di kejuaraan FIFA ASEAN ini memang dimasukkan menjadi kalender FIFA Matchday yang digabungkan pada bulan September dan Oktober. Kalau melihat dari seperti ini, pastikan semua pemain terbaik Indonesia bisa hadir, ya. Dan kita harapkan tentu prestasinya bisa maksimal. Tapi tentu dinamika kita bisa lihat apakah nanti amit-amit cedera seperti apa, nanti kita lihatlah seperti apa. Cuman sebagai tuan rumah, kalau bisa tim nasionalnya juga berprestasi dengan baik, ya ini hal-hal yang tentu kita harapkan sebagai masyarakat sepak bola gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.